Halo semuanya, hari ini aku akan bahas saham yang di-request oleh penonton yaitu saham DKFT. Mereka bergerak di bidang tambang nikel ya. Ini nama perusahaannya PT Central Omega Resource Tbk. Ini kita pakai bahasa Indonesia dulu. Nah ini bahasa Indonesia websitenya. Jadi mereka bergerak di bidang tambang nikel ya. Mereka sempat tidak beroperasional beberapa tahun karena ada peraturan pemerintah yang mengharuskan perusahaan tambang itu harus punya smelter. Jadi TKFT ini sempat tidak beroperasi beberapa tahun. Ini websitenya by the way, centralomega.com. Kalian bisa ngecek tentang perusahaannya ya, secara profil, sejarah, dan lain-lain. Di sini kita juga bisa lihat laporan keuangan mereka secara lengkap ya. Ini di bagian report, laporan tahunan. Nah, kita bisa lihat secara lengkap. Dan financial report itu laporan keuangan nih, ya. Langsung aja visit ke websitenya centralomega.com untuk kalian cek lebih detail lagi. Kita masuk ke bagian profil singkatnya mereka ya. Profil singkatnya mereka di web idx.co.id. Nah, ini dia profil perusahaan tercatat DKFT. Kita langsung lihat, loadingnya agak lama nih, kayak bermasalah nih internetnya. Kita tunggu ya. Oke, DKFT. Nah, ini dia. Ini profil singkatnya mereka. DKFT Central Omega Resource Tbk ya. Ini mereka IPO-nya di tahun 1997, ini udah lama banget. Ini mereka udah lewatin berbagai krisis ya sebenarnya. Mereka di industrinya logam dan mineral, pertambangan ya usahanya ya. Ini jajaran direksi dan komisaris, kalian wajib cari nama mereka di Google apakah ada rekam jejak yang buruk atau tidak. Kalau ada rekam jejak buruk berarti harus hati-hati, kalau bisa hindari saham ini. Gitu ya. Oke. Ini dengan cara ini, ketik nama mereka, spasi, kasus atau skandal, cara ketik nama di Google-nya ya. Ada skandal atau tidak. Ini direksi dan komisaris. Kita masuk ke bagian komposisi pemegang saham. Idealnya harus ada satu pengendali yaitu minimal pegang 51% dan ini ada PT Ginseng Mining 59%. Masyarakat kurang lebih 30%-an ya. Ini 37%. Berarti lumayan. Dan mereka sempat juga buyback ya, treasury ini 2%, 2,9%. Direksi juga ada yang pegang, 3 direksi yang pegang ya. Jadi secara komposisi ini ideal banget. Oke lah ya. Dan ini anak-anak usaha mereka. Oke, kita langsung masuk ke bagian laporan keuangan mereka yang paling baru yaitu kuartal 4 31 Desember 2022. Selama 1 tahun ya ini ya, dari Januari sampai Desember. Kita lihat di bagian aset lancar mereka itu jumlahnya itu 1,1 T ya. Ini dalam rupiah. 1,1 T ini terdiri dari uang cash ya, 381 miliar, piutang 123, piutang lain 7 miliar, yang lain-lainnya, yang ini paling investasi pada surat berharga utang, obligasi mungkin ya maksudnya ya. Kita akan jumlahkan yang bisa dijadiin uang cash secara langsung ya. Ini 381 ditambah 123 berarti 500 miliar, 500 miliar sama ini surat berharga jadi 632 miliar. Kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Utang jangka pendek yaitu jumlah liabilitas jangka pendek ya. Ini harus dibayar di bawah 1 tahun. Kalau enggak agak lumayan bahaya gitu. Utangnya ada 1 triliun, jadi belum mencukupi ya. Jadi kita ngitung-ngitung kisarannya itu sekitar 800 ya, 800. Tunggu, bukan 800. Ini kan 500 ya 600 berarti sekitar 600 ternyata. Sekitar 600 sementara utang jangka pendeknya 1 triliun jadi nggak ketutup. Namun di sini ada uang muka lain-lain. Uang muka lain-lain kita akan lihat detailnya di nomor 21 ini cukup besar 658.
Ini apakah mereka membayar secara uang atau mereka utang project. Kalau utang project berarti 1T-nya itu kita bisa coret 656. Kita lihat di nomor 21, 35, dan 37. Pertama kita lihat nomor 21 dulu. Kelewatan 21. Ya, ini dia uang muka dan lain-lain. Uang muka pelanggan ya. Uang muka penjualan investasi. Uang muka yang diterima perusahaan atas penjualan investasi saham pada PT COR Industri Indonesia. Jadi perusahaan menerima uang muka, tapi perusahaan akan memberikan saham gitu. Jadi uang muka ini bukan uang muka untuk mereka bayar uang ya, tapi mereka menyerahkan benda, aset lebih tepatnya, bukan benda, aset-aset. Jadi perusahaan terima duit, lalu perusahaan menyerahkan aset yang sedang dijual. Jadi aman, jadi kita tinggal coret aja. Nomor yang lainnya apa ya? Nomor lainnya yang liabilitas jangka pendek, nomor lainnya 3537. 3537. Kita bentar lagi ketemu 35, ini dia. Oke. Nggak ada ya, berarti informasinya di nomor 20-an tadi ya. Informasinya di situ. Kelebihan ini. Ini penjelasannya cukup panjang. Oke, nomor 21 tadi informasi. Jadi ini sifatnya mereka memberikan aset, jadi bukan memberikan uang. Utang aset lebih tepatnya ya. Senilainya segini, 656. Jadi 1 triliun ini akan dikurangi 658. Sisa 300-an miliar ya. Sisa 300-an miliar, sementara itu uang yang benar-benar bisa jadi cash itu totalnya 630 miliar. Jadi aman. Jadi aman ya. Kalau misal kita potong yang ini, uang muka ya. Mereka cuma kasih aset, bukan kasih uang. Jadi ini aman. 1T ini dikurangin 600, jadi sisa mereka utangnya benar-benar utang uang cash itu sekitar 300-an. Bisa ditutupi aset lancar ya, atau uang cash ya. Uang cash itu yang bisa dijadiin cash sekitar 600-an. Berarti utang jangka pendek mereka aman. Ya, jumlah liabilitas jangka pendek mereka risikonya aman. Risikonya kecil, aman lah. Digabungin, lihat, pinjaman lembaga keuangan ada 788 miliar, tapi ini jangka panjang ya, aman ya. Total utang mereka ya, permodalan dari utang mereka ada 1,9 T. Kita akan bandingkan dengan permodalan dari investor ya. Modal investor mereka kecil, 385 miliar. Jadi ini kurang ideal ya. Idealnya ekuitas harus lebih besar daripada liabilitas. Idealnya. Tapi ini terlalu kecil, ini 385. Jadi kalau perusahaan mendapat keuntungan, perusahaan akan lebih membayar ke ini yang memberi utang. Jadi investornya dapatnya kecil porsinya, karena porsi ekuitas modal investornya itu lebih kecil dibanding modal utang. Oke, kurang ideal ya itunya. Kita masuk ke bagian laporan laba rugi. Omset mereka turun dari 2021 ke 2022. Namun meskipun omset mereka turun, salesnya, beban pokok penjualan mereka turun dari 1,4 T menjadi 453 miliar. Ini kenapa ya? Ini jadi tahun 2021 meskipun omset mereka tinggi, beban pokok penjualan mereka itu melebihi omset. Akhirnya mereka mengalami kerugian. Laba kotornya minus. Kita akan lihat di nomor 30 ya. Jadi ini bisa turun banyak nih, dari 1,4 T turun ke 400 miliar. Ini kenapa? Kita lihat di nomor 30. 30. Ini dia beban pokok penjualan yang nomor 30. Oh ya, ini ada yang hilang nih. Pemakaian bahan baku hilang 748 miliar. Jadi tidak terpakai lagi di 2022. Makanya mereka bisa beban pokok penjualannya itu turun lumayan banyak dari 1,4 T turun ke 400 miliar.
Pemakaian bahan baku hilang, lalu upah langsung turun. Ini juga beban produksi tidak langsung juga turun setengahnya dari 400 miliar ke 243. Jadi jumlah biaya produksi berkurang lumayan banyak di sini. Jadi pertama diakibatkan dari pemakaian bahan baku yang hilang ya. Oke, aku nggak tahu nih bahan baku apa yang dipakai ya. Jadi 2021 mereka butuh ini, tapi di 2022 mereka menghilangkan bahan bakunya. Ini kenapa kita nggak tahu. Nanti teman-teman kalau ada yang tahu bisa komen di kolom komentar bahan baku apa yang hilang. Oke ya, ini nggak apa-apa omset turun. Yang penting mereka untung ya. Beban pokok penjualannya itu hilang lumayan banyak, itu bagus. Jadi mereka mengorbankan omset, tapi mereka untung, itu bagus. Dan marginnya lumayan tebal juga nih. Nggak apa-apa sih, 700. Oke, mereka menghasilkan untung usaha, laba bersih, ya laba bersih mereka 27 miliar ya. Di tahun 2021 mereka rugi 341 miliar, jadi ada perbaikan kinerja, itu bagus banget. Dari laporan laba rugi. Dari arus kas mereka positif ya. Positif di 2021 dan positif juga di 2022. Oke banget ini. Ya, ini kontraktor, pemasok dan lain-lain ini mereka tinggi sekali di sini. Tapi turun di tahun 2022. Oke ya, tidak ada tambahan utang dari bank. Jadi ini bagus banget. Ini tinggal hitung waktu ya. Tinggal mereka menjalankan bisnis yang seperti tahun 2002 aja udah cukup. Nanti ekuitasnya lama-lama akan naik perlahan-lahan. Dan semoga bisa melebihi liabilitas mereka ya. Liabilitas mereka turun karena perusahaan untung kan bayar utang. Dan ekuitasnya pun bertumbuh pelan-pelan. Karena bisnis di tahun 2022 ini mereka cukup oke. Semoga kinerja 2022 ini bisa bertahan sampai lanjut ke tahun-tahun berikutnya ya. Ini udah oke banget nih bisnis di tahun 2022 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oke, ini kinerja tahunan mereka ya dari tahun 2012 sampai 2022. Aku ambil dari websitenya mereka. Ini di sini. Tinggal aku pindahin. Yang penting itu ekuitas, omset, laba bersih, dan arus kas operasional. Nah, di tahun 2014 sampai 2016 mereka berhenti operasional ya. Jadi nggak ada pemasukan selama 3 tahun karena ada perubahan undang-undang ya, peraturan undang-undang tentang tambang. Jadi perusahaan tambang itu diharuskan ada syarat tertentu agar mereka bisa beroperasional. Karena DKFT ini tidak memenuhi syarat, mereka berhenti operasional selama 3 tahun. Nah, mereka mulai lagi di tahun 2017. Nah, selama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, selama 9 tahun mereka mengalami kerugian ya dari 2014. Jadi dari perubahan peraturan undang-undang langsung mereka mengalami kerugian. Tapi sebelumnya mereka punya kinerja yang cukup baik dari tahun 2012 sampai 2013 yang tercatat ya. Ini kinerja terbaik mereka nih. Mereka menghasilkan laba bersih 300 miliar, 337 miliar. Arus kasnya juga positif. Kita jangan lihat ininya. Jadi kalau teman-teman yang nggak lihat lebih jauh ke sejarah, jadi kita kalau misalnya ini nggak kelihatan ya 2012 sama 2013 yang nggak kelihatan, nanti perusahaan ini terkesan seolah-olah kinerjanya buruk. Tapi kan kinerjanya buruk itu bukan dari internal, tapi dari eksternal ini, undang-undang pertambangan. Sebelum ada undang-undang pertambangan, mereka kinerjanya oke. Sebelum perubahan undang-undang, kinerja bagus. Ya, tahun 2012 sampai 2013 ini cukup oke. Ada pertumbuhan ya, dari omset bertumbuh, dari laba bersih bertumbuh, dari ekuitas bertumbuh. Ini oke. Lalu perusahaan kena dampak ya, karena peraturan. Pulihnya di 2017, tapi masih belum pulih sepenuhnya. 2019 naik lagi, masih mengalami kerugian sampai 2021. Lalu ada perubahan di 2022 ya. Ada perbaikan kinerja di 2022. Ini udah bagus nih. Semoga ini mereka bisa pulih
seperti tahun 2012 sampai 13. Semoga ya di tahun 2023-nya semoga bisa kembali lagi omsetnya menjadi 800 miliaran. Dan laba bersihnya bisa terangkat lagi. Ini karena bebannya tinggi nih. Ini omsetnya tinggi tapi bebannya tinggi. Masalah di situ. Dua ini. Bahan bakunya tadi kita lihat naik. Oke sih, harap ini sebenarnya perusahaannya bagus, cuman karena peraturan aja mereka kena hal yang merugikan ya. Kita masuk ke valuasi. Di harga terakhir yang aku catat itu 110, menghasilkan PE ratio 8,21 kali dan PVBR 1,13 kali. Jadi kalau misalnya ini dividen yield ya, dividen yield mereka nggak bagi ya karena mereka masih mengumpulkan uang mereka lagi yang sempat hilang di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi keputusan yang bagus ini, nggak usah bagi dividen. Jadi secara valuasi mereka ini murah ya. Karena ini kalau wajarnya aku angkanya PVBR itu dua kali, PE ratio itu 15 kali. Tapi ini semua di bawah 15 dan di bawah 2, jadi aku anggap ini murah. Semoga di kuartal 1 nanti ini hasilnya bagus ya. Ini overall oke sih, mereka udah mulai pulih dari hal kerugian dari eksternal ya. Oke, kita masuk ke presentasi mereka. Presentasi mereka di 22 Juli 2022. Paparan publik atau public expose ya. Kita lihat apa yang mereka presentasikan. Biji nikel yang terintegrasi dengan smelter. Nah, ini undang-undang tambangnya mengharuskan mereka punya smelter. Jadi nggak beroperasional karena nggak punya smelter. Akhirnya mereka punya ya. Lokasi tambang di Sulawesi. Dirikannya 195, IPO-nya 97. Ini cepat sekali IPO-nya dari 95 ke 97. Perubahan kegiatan usaha, produksi biji nikel, ferronikel NPI 2018. Di sini ada joint venture kali ya nih, joint venture dengan Macrolink Nickel Development. Oh, mereka tadi sempat jual ya, ini jual ke DKFT, jual Cor Industri Indonesia ke Macrolink. Kinerja keuangan kita lewatin aja, kita tadi udah bahas, jadi nggak perlu bahas dua kali. Proyeksi keuangan, nilai tukar USD, harga nikel. Ini tahun berapa nih? Oh, 2022 ya. 2022 udah lewat, jadi lewatin aja. Kinerja keuangan lewat. Pengembangan smelter tahap 2. Jadi ini smelter di tahun 2022 ya. Progres kondisi terkini, seleksi calon mitra strategis, kendalanya kondisi pasar dan pandemi global. Ini udah lewat ya pandemi global ya. Penentuan mitra strategis. Oke. Pengembangan smelter tahap kedua. Kapasitas 220.000, investasi 500 juta. 500 juta USD ya. Oke, terima kasih. Itu aja sih. Nggak ada hal yang penting banget. Paling ini aja, smelter. Nggak jelas waktu selesainya kapan, sedang proses atau tidak ada. Mungkin kalau mereka presentasi secara live, mungkin ada kapan selesainya, sedang berapa persen proses smelternya, dan lain-lain. Kita masuk ke tanya jawab aja ya. Siapa tahu ada informasinya di tanya jawab. Jadi biasanya kalau perusahaan presentasi ada tanya jawabnya setelah sesi presentasi ya. Oke, ini mitra strategisnya siapa? Belum ada di disclose ya, berhubung ada syarat dan kondisi yang harus dipenuhi dengan pihak terkait, belum ada jadinya. Target, nah ini nih waktunya nih, targetnya kapan mulai beroperasi. Target pelaksanaan penentuan mitra di tahun 2022, 2023 pendanaan. Oh, ternyata masih lama ya. Mereka baru bangun di 2024, produksi baru di 2026. Pendanaannya bagaimana? Modal sendiri 30%, 70% pinjaman. Komposisi pemodalan. Smelter 2 nantinya posisi perusahaan akan minoritas sekitar 10% sampai 20%. Sebab kita akan fokus di hulunya, sedangkan mitra kami nanti adalah di pemilik teknologi, mereka yang punya know-how-nya. Karena uang mereka sedikit sih sebenarnya. Tadi kita lihat laporan keuangan mereka,
di bagian uang cash hanya sebesar 381, ini masih sedikit kalau untuk mereka investasi smelter. Karena tadi kita lihat presentasinya, investasinya butuh 500 juta USD. Tinggal dikali 15.000 aja tuh, berapa tuh 15.000? Berarti 1 T lebih lah ya. Nah, jadi mereka uangnya nggak cukup. Apakah kalau keadaan sudah membaik akan ada rencana ekspansi ke luar negeri? LN ini luar negeri kali ya? Saat ini Persero masih fokus dalam negeri untuk mengejarkan potensi yang dimiliki saat ini, yaitu sumber daya alam khususnya nikel. Belum ada rencana untuk ekspansi ke luar negeri ya. Bagaimana proses smelter nikel, sumber pendanaannya, apakah sudah ada mitra strategis? Belum ada ya tadi ya. Berapa capex yang sudah disiapkan dan sudah terserap di tahun ini? Tahun ini maksudnya 2022. 50 miliar untuk akuisisi perusahaan tambang PT Afid Lintas Jaya. Oke. Sedang banyak perusahaan asing masuk ke Indonesia untuk kerja sama pengembangan kendaraan listrik. Apakah sudah ada penjajakan? Kerjasama di bidang kendaraan listrik sampai saat ini persoalan belum akan masuk ke industri ini sebab dibutuhkan langkah-langkah yang lebih jauh. Ini uang mereka masih sedikit sih, jadi belum ada. Membutuhkan bahan baku untuk industri stainless steel, dibutuhkan teknologi lainnya untuk merubah menjadi bahan baku baterai EV. Oke. Jadi ini beda ya. Jadi mereka kalau masuk ke industri ini mereka butuh uang lebih banyak, jadi enggak. Udah gitu aja. Jadi yang smelter 2 tadi ini masih lama pembangunan dan produksinya ya. Target operasinya juga masih lama, ya ini masih lama. Jadi mungkin omset mereka dan laba bersih mereka nggak jauh-jauh dari ini, dari tahun 2022 ya. Untuk omset 2023 nanti kita lihat bagaimana di kuartal satunya. Nggak akan berbeda jauh dari 2022. Oke, kita lihat historical harga saham mereka, DKFT ya. Ini di harga terendah. Ini sudah di harga terendah. Mereka pernah harga tertinggi itu di sekitar harga 600-an ya. Sekitar 600-an, sekarang 100-an, jadi mereka punya potensi untuk naik ke harga 600 jika mereka ada pertumbuhan dari sisi omset dan laba bersih. Atau omset mereka bisa naik kalau harga nikel mereka naik. Karena ini ditentukan oleh harga nikel ya, ferronikel mereka. Di komoditasnya harganya naik, di pasaran naik atau turun di situ. Kalau misalnya di pasaran harganya naik, ini bagus. Jadi omset mereka itu bukan dari volume, tapi dari harga komoditasnya. Oke, ini mereka jarang-jarang ya bagi dividen. Mereka bagi kalau hanya untung saja. Jadi ini berita paling terakhir ya, kontan.co.id, kalian bisa cari, ketik aja kode sahamnya, nanti muncul semua berita yang terkait dengan DKFT. DKFT mengambil alih saham perusahaan smelter nikel dari anak usaha. Nah ini mereka dari rugi jadi untung, bangun smelter ferronikel, dekati beberapa calon investor. Ya mereka ada ini ya, perbaikan kinerja segala macam. Ya paling itu aja sih berita paling terakhir. Berita paling terakhir ya mereka bangun smelter sih, smelter ferronikel. Semoga ini berjalan lancar agar bisnis mereka bisa baik ya, dan semoga harga nikel bisa naik agar omset dan laba bersih mereka bisa naik juga. Kesimpulan prospeknya untuk saat ini ya, untuk saat ini omset perusahaan ditentukan oleh harga pasar. Kalau harga pasar turun, omset bisa turun. Ini semua ditentukan oleh harga pasar. Jadi ini prospeknya sebenarnya kurang oke. Mereka harus jual produk akhir, karena produk akhir kan tidak mengikuti harga pasar ya. Gitu. Secara keuangan saat ini cukup aman ya dari sisi jangka pendek.
Kalau kinerja 2022 bisa dipertahankan sampai tahun berikutnya, ini bagus. Ini bagus, utang bisa mengecil ya. Bisa mengecil dan ekuitas bisa bertumbuh. Ini sebelumnya ekuitas mereka pernah di 1T, tapi tergerus oleh kerugian ya. Jadi kalau misalnya mereka mengalami kerugian, otomatis ekuitas akan turun. Jadi cara satu-satunya agar ekuitas bisa naik ya mereka harus untung. Nah di sini udah mulai naik kan. Dari 2001 ke 2022 naik karena mereka menghasilkan keuntungan. Ya semoga mereka nggak bagi dividen lah ya. Jadi kinerja 2022 lebih bagus dipertahankan sampai tahun-tahun berikutnya. Ini baru pulih ya. Baru pulih dari kinerja yang buruk. Valuasi murah ya. Valuasinya murah. Valuasi murah. Dividen aku anggap tidak pernah, jarang ya. Sangat jarang. Karena sedang membangun modal. Investasi untuk jangka panjang untuk saat ini ini karena sifatnya ini mereka masih berbisnis di ranah tergantung dari harga pasar, saat ini belum lah ya. Nanti tunggu mereka mempunyai produk akhir yang harga produknya itu tidak ditentukan oleh pasar, itu boleh. Tapi saat ini belum dulu lah. Untuk jangka pendek boleh ya. Boleh, tapi tunggu laporan keuangan kuartal 1 dipublish. Kalau misalnya omset dan laba naik ya. Kalau omset dan laba naik boleh masuk. Karena valuasi masih murah. Itu sih. Valuasi masih murah ya, segini masih murah. Lalu secara historical harga saham mereka pun juga di harga paling rendah ya, 100-an. Kalau 1 tahunnya ya paling rendah juga. 1 tahun dan maksimal itu harga paling rendah. Bentar ya. Itu salah di sini. None. Harga saham 1 tahun dan maksimal historical ya. Historical masih harga support paling bawah. Jadi aman sih kalau masuk, kalau untuk jangka pendek ya. Kalau masuk sekarang boleh, tapi kalau mau tunggu laporan keuangan kuartal 1 dipublish juga boleh. Tapi aku kalau mau ambil jalur aman ya tunggu aja laporan keuangan kuartal 1-nya dipublish ya. Kalau mau aman gitu. Oke sih paling gitu aja. Penutupnya selalu ingat untuk taking profit ya. Untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Saham apapun itu. Kalian harus ingat untuk taking profit dan tentukan targetnya. Dan targetnya itu bukan berdasarkan orang lain, tapi kalian bikin sendiri targetnya. Misalnya jangka pendek targetnya 10%, jangka panjang targetnya 50%. Kalau sudah mencapai ya udah taking profit aja. Jadi jangan tunggu untuk tujuan yang tidak jelas. Kalau menunggu untuk tujuan yang tidak jelas biasanya nggak mendapatkan apa-apa. Oke paling gitu aja ya. Kalau untuk jangka panjang belum saat ini ya. Kalau untuk jangka pendek boleh, tapi kalau mau lebih aman tunggu laporan keuangan kuartal 1-nya dipublish. Oke. Kalau misalnya ada informasi yang salah atau informasi yang kurang, kalian bisa koreksi atau tambah informasinya di kolom komentar. Kalau mau request saham lainnya juga boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.